Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pak, Bagaimana keadaannya pada hari ini? sehat Pak. Alhamdulillah tetap semangat ya belajarnya walaupun kita sedang belajar daring. Sebelum memulai pembelajaran, Bapak minta teman kita Alamul Iman untuk membacakan doa supaya pembelajaran kita pada hari ini bermanfaat. Alamul pimpin doa Alamul. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut agama masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Alamul Iman sudah memimpin doa pada pembelajaran kita pada hari ini. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, Bapak ingin bertanya terlebih dahulu, siapa yang masih ingat tentang pembelajaran kemarin? Saya Pak, Ya, Alamul Iman, tentang apa saja pembelajaran kita kemarin? tentang organ peredaran darah. Organ peredaran darah. Pembelajaran ini masih berhubungan dengan organ peredaran darah, tetapi lebih ke penyakit yang terjadi apabila kita tidak merawat organ peredaran darah. Ini akan Bapak tampilkan media pembelajaran kita pada hari ini. Hari ini kita masih di tema yang sama, peredaran darahku sehat, tetapi untuk subtema 2. Nah, tentang gangguan kesehatan pada organ peredaran darah pada manusia. Nah, jadi organ peredaran darah itu kalau tidak kita jaga maka akan terjadi gangguan kesehatan. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah kalian siswa-siswa Bapak mampu menganalisis gangguan organ peredaran darah pada manusia dengan benar. Jadi apa saja gangguannya? Terus kalian mampu mempraktekkan tentang gangguan organ peredaran darah pada manusia melalui gambar yang dibuat menggunakan model sederhana. Bisa itu dalam bentuk tabel juga bisa. Nah, gangguan kesehatan pada organ peredaran darah yaitu kelainan yang terjadi pada sistem peredaran atau sirkulasi darah. Kalau sirkulasi darah kemarin terjadi di mana? Di pembuluh darah yang anak. Apabila peredaran darahnya terganggu yang disebabkan oleh faktor keturunan ataupun non keturunan, maka kita akan Tapi ya, betul sekali. Kalau organ peredaran darah tidak kita rawat, maka kita akan sakit. Nah, coba perhatikan. Apa saja sih gangguan kesehatan pada organ peredaran darah? Nah, di sini ada satu buah video. Tolong disimak dan perhatikan masing-masing ya. Jangan memperhatikan yang lain. Media pembelajaran gangguan organ peredaran darah. Organ peredaran darah manusia dapat mengalami gangguan. Beberapa gangguan organ peredaran darah antara lain stroke, jantung koroner, leukemia, hipertensi, hipotensi, dan anemia. Anemia disebabkan karena rendahnya kadar Hb atau hemoglobin dalam darah. Kurangnya hemoglobin dalam darah akan menyebabkan kemampuan darah mengangkut oksigen menurun. Rendahnya kadar hemoglobin disebabkan karena kurang mengonsumsi makanan yang mengandung zat besi, sehingga penderita anemia harus banyak makan makanan yang banyak mengandung zat besi dan vitamin C. Ciri-ciri penderita anemia antara lain mudah lelah, pucat, dan sering merasa pusing. Berikut ini gambar sel darah dalam keadaan normal. Pada penderita anemia, jumlah sel darah merah berkurang. Hipotensi atau tekanan darah rendah adalah kondisi ketika tekanan darah berada di bawah batas normal atau kurang dari 90 mm Hg untuk tekanan sistolik dan kurang dari 60 mm Hg untuk tekanan diastolik. Gejala penderita hipotensi antara lain kepala pusing, penglihatan buram, jantung berdetak lebih cepat, pernapasan dangkal, dan cepat haus. Beberapa kondisi yang dapat menyebabkan hipotensi antara lain kehamilan, dehidrasi, konsumsi obat-obatan tertentu, penyakit jantung, dan perdarahan. Hipertensi atau tekanan darah tinggi adalah kondisi ketika tekanan darah berada di atas batas normal atau lebih dari 140 mm Hg
untuk tekanan sistolik dan lebih dari 90 mm Hg untuk tekanan diastolik. Beberapa gejala penderita hipertensi antara lain kepala pusing, penglihatan buram, detak jantung tidak teratur, nyeri dada, dan sulit bernapas. Beberapa hal yang dapat menyebabkan hipertensi antara lain lanjut usia, kebiasaan merokok, jarang berolahraga, gangguan ginjal, dan kecanduan alkohol. Leukemia atau kanker darah adalah penyakit yang disebabkan karena kelebihan sel darah putih yang jumlahnya abnormal. Pada penderita leukemia, sel-sel darah yang belum matang berkembang dengan cepat, hidup lebih lama, dan menyingkirkan sel-sel darah sehat yang terdapat pada sumsum tulang. Gambar tersebut menunjukkan perbedaan sel darah normal dengan sel darah yang terkena leukemia. Jantung koroner adalah kondisi ketika pembuluh darah jantung atau arteri koroner tersumbat oleh timbunan lemak darah kolesterol. Berikut ini kondisi pembuluh arteri koroner dalam keadaan normal, dan berikut ini kondisi pembuluh arteri koroner yang tersumbat oleh timbunan kolesterol. Timbunan kolesterol menyebabkan pembuluh darah koroner akan menyempit, sehingga aliran darah dan suplai oksigen menuju jantung akan berkurang. Hal tersebut akan menyebabkan rasa nyeri pada dada dan sesak napas. Stroke adalah penyakit yang menyerang bagian saraf pada otak yang disebabkan oleh penyumbatan atau pecahnya pembuluh darah. Gejala yang sering dijumpai pada penderita stroke antara lain tungkai mati rasa, bicara menjadi kacau, dan wajah terlihat menurun. Beberapa penyebab penyakit stroke antara lain gumpalan darah pada pembuluh darah di otak, tekanan darah tinggi, dan pengaruh obat-obatan pengencer darah. Tadi di situ ada video ya kan yang sudah kalian tonton, yaitu satu buah masalah, yaitu tentang gangguan pada organ peredaran darah manusia. Nah, sekarang Bapak ingin kalian bekerja secara kelompok. Di sini Bapak bagi dua kelompok, Alamul Iman dengan Ahmad Reza, Rama dengan Sarwani, untuk mengerjakan LKPD yang telah Bapak tampilkan di media PowerPoint ini. Nah, kalian Bapak beri waktu 5 menit untuk mengerjakannya. Siapa? Boleh kalian putar lagi videonya di handphone kalian. Ini nanti kita balik lagi ke Zoom-nya ya. Sekarang Bapak persilahkan untuk berdiskusi. Tadi kalian sudah berdiskusi tentang gangguan pada organ peredaran darah manusia. Sekarang Bapak ingin perwakilan kelompok menyampaikan apa saja yang sudah kalian tulis di lembar LKPD. Untuk kelompok pertama, Alamul Iman, tolong bacakan gangguan pada pembuluh darah manusia itu tadi apa saja? Pada jantung dan pembuluh darah manusia itu apa saja? Silakan Alamul Iman. 1. Anemia, 2. Hipertensi, 3. Hipertensi, 4. Kanker darah, 5. Jantung koroner. Ya, bagus sekali. Itu jawaban dari kelompok 1. Kalau dari jawaban kelompok apa? Ramdhani, silakan baca. Jantung koroner, Ya. kanker darah, Ya. hipertensi, 2 hipotensi, 1 anemia. Iya, betul. Jadi mungkin hanya terbolak-balik saja ya taruhannya, tapi jawaban kalian tadi Bapak rasa sudah tepat. Nah, sekarang kita lanjutkan dulu pembelajarannya. Nanti akan Bapak cek lagi hasil diskusinya dan akan Bapak kasih nilai. Nah, untuk selanjutnya di sini Bapak akan berikan penguatan tentang gangguan organ peredaran darah manusia tadi ya. Gangguan pada organ peredaran darah manusia itu terjadi karena dua, yaitu non keturunan dan keturunan. Nah, untuk non keturunan ini tadi jawaban kalian. Ada anemia, kata kalian tadi kan, ada hipotensi, hipertensi, kanker darah, dan jantung koroner. Nah, mungkin tadi kalian menemukan jawabannya di dalam video yang telah Bapak putar. Nah, sekarang kita bahas dulu. Nah, jadi yang kalian jawab tadi itu faktor non keturunan. Kita mulai dari anemia. Nah, anemia itu apa? Nah, anemia itu adalah kurang darah. Nah, di sini terjadi ketika tubuh kekurangan sel darah merah. Nah, jadi sel darah merahnya tidak berfungsi dengan baik. Coba perhatikan ya. Nah, secara garis besar,
anemia terjadi karena produksi sel darah merahnya berkurang, terus kehilangan darah secara berlebihan. Nah, terus hancurnya sel darah merah yang terlalu cepat. Nah, ini anemia. Terus ada hipotensi. Nah, hipotensi itu adalah darah rendah. Nah, darah rendah ini biasanya terjadi pada orang tua, bisa pada kita anak-anak remaja bisa. Nah, hipotensi ini terjadi kalau disebabkan oleh kondisi atau penyakit tertentu, bisa seperti kehamilan, mengkonsumsi obat-obat, ketidakseimbangan hormon, dehidrasi juga termasuk, terus infeksi. Nah, ini hipotensi. Terus sudah ada berapa ini tadi? Sudah ada 2 ya kan. Terus yang ketiga yaitu hipertensi. Nah, hipertensi itu adalah tekanan darah tinggi. Nah, untuk penyebabnya masih banyak yang tidak diketahui, tapi kan kadang mungkin kita kebanyakan pikir, terus ada pola makan tidak sehat. Nah, jarang olahraga itu juga bisa mengakibatkan hipertensi. Nah, dan yang keempat, kanker darah. Nah, kanker darah itu terjadi ketika sel darah mengalami perubahan, dan menjadi kanker. Yang terakhir, yang kelima, yaitu jantung koroner. Nah, coba lihat di situ ada gambar apa? Jantung. Iya betul, ini ada gambar jantung. Ini pembelajaran selanjutnya kan, mungkin kalian masih ingat, itu gambar jantung. Nah, kalau penyakitnya yaitu jantung koroner. Nah, jantung koroner ini terjadi itu ketika pembuluh darah tertimbun atau tersumbat oleh lemak. Nah, jadi bila lemak itu menumpuk, maka arteri itu akan menyempit. Nah, ya kan? Dan membuat aliran darah kita itu berkurang, jadi tidak normal lagi. Nah, itu tadi faktor non keturunan. Kalau faktor keturunan itu ada 2, yaitu hemofilia dan thalassemia. Nah, hemofilia yaitu adalah gangguan yang disebabkan adanya kelainan yang menyebabkan darah sulit membeku. Nah, jadi hemofilia itu kalau kita luka itu darahnya sulit membeku. Nah, jadi mengucur terus. Dan yang kedua, thalassemia. Nah, gangguan ini terjadi ketika sel darah merah tidak beraturan. Nah, coba perhatikan di sini ada lagi LKPD yang akan kalian kerjakan sesuai dengan kelompok masing-masing tadi. Kelompoknya tidak Bapak ubah. Untuk ini Bapak kasih waktu selama 10 menit untuk mengerjakannya. Waktu dan tempat kita mulai. A few moments. Nah, setelah kalian berdiskusi tadi, Bapak ingin tahu hasil diskusinya apa saja tadi. Untuk yang pertama, tadi kan kelompok Alamul yang memulai. Sekarang kelompok M. Ramdhani. Bacakan hasil diskusinya tadi, Ramdhani. Kesehatan. 1. Ya, Anemia, penyebab gangguan kesehatan rendahnya kadar Hb. 2. Hipertensi, penurunan tekanan darah. 3. Hipertensi, naiknya tekanan darah. Oh iya, bagus. Tadi Ramdhani berpasangan dengan siapa? Dengan Reja. Reja, apa selain itu apa? Leukemia, penyebab gangguan kesehatan, sel darah putih lebih banyak sehingga memakan sel darah merah. Oh iya, terus? Jantung koroner, penyebab gangguan kesehatan, penumpukan lemak darah. Oh iya, betul sekali. Tadi berarti Ramdhani dan Reja sudah menyimak apa yang Bapak jelaskan. Untuk kelompok 2 Alamul Iman, coba baca Alamul Iman. Apa saja tadi yang sudah didiskusikan, hasil diskusinya? Ya Pak. 1. Anemia, kadar Hb. 2. Hipotensi, tekanan darah. 3. Hipertensi,
tekanan darah. Iya. Kamu berpasangan dengan Sarwani. Sarwani bisa ditambahkan apa hasilnya tadi apa selain yang 3 itu? Apa ya sudah? Oh iya betul. Terus? Iya betul sekali. Ya, nah sekarang mari kita simpulkan pembelajaran kita pada hari ini. Pembelajaran kita pada hari ini tadi membahas tentang apa? Ada yang ingat? Ada yang tahu tidak? Tentang gangguan apa? Gangguan pada jantung dan pembuluh darah manusia. Iya, gangguan pada pembuluh darah manusia atau organ darah manusia. Iya, yang pertama tadi ada apa aja? 1. Anemia, 2. Hipotensi, 3. hipertensi, 4. kanker darah, 5. jantung koroner. Di sini dulu pembelajaran dari kita. Untuk tugas evaluasi nanti akan Bapak kirimkan melalui WhatsApp group. Nah, jadi minta bantuan sama orang tua di rumah ataupun bisa chatting pribadi sama teman-temannya ya untuk menjawab soal evaluasi. Nah, sebelum Bapak menutup pembelajaran, Bapak ingin kawan kita Ramdhani untuk memimpin doa agar pembelajaran kita pada hari ini bermanfaat. Silakan Ramdhani. Pelajaran marilah kita berdoa dengan keyakinan dan agama masing-masing. Doa dimulai. Berdoa selesai. Iya, terima kasih Ramdhani. Untuk anak-anak Bapak semua, tetap jaga kesehatan, selalu patuhi protokol kesehatan yang ada, bantu orang tuanya di rumah. Taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.